Pernah wisata di area perwasawahan? Sebenarnya sih belum pernah ya, tapi memang belakangan ini lagi kangen nih nuansa kampung halaman. Nah, menarik nih Nita, menikmati suasana persawahan bersama keluarga dengan berbagai wahana permainan, tak harus mengunjungi tempat wisata wahal. Ya, seperti halnya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa dan juga Angel, ada lokasi wisata murah, meriah, dan yang pasti menjadi favorit keluarga. Wisata Punden Bahrejo di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ini menawarkan wisata unik bagi pengunjung. Di lokasi yang merupakan lahan persawahan ini, para pengunjung bisa menikmati kuliner atau beberapa arena bermain anak. Salah satu spot andalan adalah kereta sawah. Meski bentuk kereta sawah ini kecil dan terkesan seperti arena mainan anak, namun kereta sawah bisa dinaiki oleh pengunjung dewasa. Dengan kereta sawah, pengunjung bisa berputar mengelilingi sawah yang berada di sekitar area wisata dan melintasi jembatan di atas sungai desa. Usai berkereta, pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner khas Sidoarjo dengan harga cukup murah. Pengunjung pun bisa menikmati berbagai panganan dengan latar belakang sawah. Lokasi wisata ini sangat ramai dikunjungi dan jadi favorit warga Sidoarjo dan sekitarnya. Harga tiketnya yang hanya Rp10.000 menjadi daya tarik tersendiri. Seneng-seneng sama teman-teman, naik kereta sawah, sama jalan-jalan mau kulineran. Tapi ada sedikit kekhawatiran, karena kan di atas sungai. Iya. Kan belakang sendiri, takut iya. Kurang rata-rata hampir 250-an lah. Kalau hari biasa mungkin 150-an lah rata-rata. Kalau hari Sabtu Minggu banyak sekali. Bagi warga yang jenuh dengan kehidupan di kota, wisata Punden Bahrejo ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata alternatif yang murah meriah. Tempat ini juga menyajikan suasana sejuk di tengah persawahan warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah ibu-ibu di Kampung Kadondong, Banjarsari, Pandeglang, Banten berkreasi mengolah ikan laut menjadi olahan ikan pindang bernilai ekonomi tinggi. Berkat kucuran modal usaha yang cukup dan pelatihan dari bank, tidak main-main, omset kelompok perajin ikan pindang ini mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Berada di pesisir pantai, sebagian besar kehidupan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten sangat bergantung pada hasil laut. Tak hanya sebagai nelayan, warga pun mengolah ikan laut menjadi ikan asin dan ikan pindang. Salah satunya di Kampung Kadondong, Desa Banjarsari, Kecamatan Carita. Melimpahnya ikan tongkol hasil tangkapan nelayan dimanfaatkan Agustini dan ibu-ibu ini menjadi ikan pindang. Dan kini sedang memproduksi kerupuk dari kaldu ikan pindang. Proses pengolahan ikan pindang ini masih sederhana dan tradisional. Awalnya, usaha ikan pindang yang ditekuni sejak 2001 ini lesu karena terbatasnya bahan baku ikan laut dan kendala penjualan. Namun, setelah mendapat kucuran dana dari BRI, usaha Agustini dan ibu-ibu yang tergabung dalam klaster ikan pindang terus melejit. Tak tanggung-tanggung, omset klaster ini bisa mencapai 80 juta rupiah per bulan. Selain modal, pihak Bank Rakyat Indonesia pun berkomitmen kembangkan pertumbuhan usaha mikro tradisional ini dengan memberikan bantuan pembinaan, pelatihan, serta kemudahan pemasaran lewat loka-loka dan sistem pembayaran lewat kris. Terima kasih Bank BRI atas pinjamannya sebesar 10 juta rupiah dan saya udah dibimbing. Dalam transaksi ke Bank BRI Bu pakai apa Bu? QRIS. QRIS. Membantu nggak Bu? Membantu Pak, alhamdulillah. Nambah kemasan, biar rapi, presan. Kita berikan juga sebagai promosi produk mereka melalui aplikasi Loka-Loka yang ada di BRI. Mereka juga kita berikan pelayanan transaksi banknya untuk mempermudah semua.
Dengan aplikasi kita daftarkan Brimo dan Kris. Kini, dalam sehari ratusan kilogram ikan pindang dipasarkan ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Untuk kerupuk ikan pindang 100 kg masih dijual di warung dan pasar tradisional. Harapannya, dengan menjadi UMKM binaan BRI, Agustini dan para perajin ikan pindang mampu kembangkan usaha mereka hingga bisa dipasarkan di minimarket, bahkan tembus ke nasional maupun mancanegara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Steviani Sirait, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial kerap menjadi wadah berbagi kisah. Nah, di Tapanuli Selatan, para petani sawit antusias mengikuti pelatihan bagaimana mereka bisa berbagi kisah mengelola kebun sawit secara digital. Menggandeng komunitas jurnalis Indonesia Peduli, Konservasi Indonesia menggelar pelatihan dan pengembangan konten kreatif bagi puluhan petani sawit di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Para petani diajarkan berbagai teknik pembuatan konten di media sosial, mulai dari teknik pengambilan gambar, editing, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam bidang konten kreatif dan media sosial. Dengan kehadiran dari jurnalis Indonesia Peduli, mungkin menambahlah pengetahuan mereka bagaimana membuat video yang terbaik, menyampaikan informasi terbaik, menyampaikan bagaimana tutorial-tutorial itu bisa dibuat di kebunnya. Banyaklah Pak, dari hal-hal yang kami tidak ketahui selama ini, yang membuat kami tidak bisa untuk mempublikasikan kegiatan kami. Pada hari ini kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, Pak. Betul-betul luar biasa, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat di dalam pembuatan konten-konten, terutama di dalam pengambilan video. Gitu. Kemudian sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk menyiapkan media-media di dalam penyuluhan agar lebih menarik. Dengan pelatihan ini, diharapkan para petani dapat menyebarkan kisah suksesnya mengelola perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Ya, rela berpanas-panasan di tengah terik matahari. Inilah yang dilakukan ribuan warga untuk mendapatkan beras murah di halaman Setda Pemkab Batang, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat paket sembako subsidi yang harganya jauh lebih murah. Ribuan warga yang didominasi emak-emak rela antre berpanas-panasan di tengah terik matahari di Kompleks Setda Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Warga mengantre untuk membeli paket sembako yang dijual pada gerakan pangan murah yang digelar oleh Pemkab bekerjasama dengan Bulog. Dalam operasi pasar ini, panitia menjual beras per 5 kg seharga Rp52.000, telur Rp27.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, dan cabai merah seharga Rp55.000 per kilogram. Warga mengaku sangat terbantu dan jauh lebih hemat dengan adanya gelaran operasi pasar ini yang harganya lebih murah daripada di pasaran saat ini. Sebagai ibu rumah tangga karena dapat harga-harga murah, apalagi mau bulan puasa. Masih Bu. Ya. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia memberikan tambahan subsidi Rp10.000 per paket dan tambahan subsidi bagi warga yang membayar dengan kris menjadi Rp60.000 per paket. Paket yang subsidi Bank Indonesia dari harga satu paket Rp85.000, kami subsidi Rp10.000, jadi cukup dibayar dengan Rp75.000. Antusias masyarakat sangat tinggi, jadi kita lihat sampai meluber ke jalan raya. Karena banyaknya antusias masyarakat, pihak Bulog kembali menambah pasokan sembako agar masyarakat dapat kebagian giliran membeli sembako murah. Di Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.